Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Dan di pagi yang cerah ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kita bisa sama-sama mempelajari agama kita, sama-sama memperdalam agama Islam, agar kita tidak tersesat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya keutamaan yang telah Allah janjikan kepada para penuntut ilmu. Dan di antara keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu adalah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tentunya kita semuanya ingin dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala jalan kita menuju surga. Seseorang saja yang misalnya mau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, pasti dia ingin agar dimudahkan urusannya. Pasti dia ingin bagaimana caranya supaya dimudahkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Begitupun kita yang memiliki cita-cita yang tinggi, cita-cita yang agung, ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita ingin dimudahkan Allah memasuki surganya. Maka salah satu sarana, salah satu cara agar Allah mudahkan kita masuki surganya adalah senantiasa menghadiri majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu, "Wa man yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Tidaklah suatu kaum, suatu masyarakat berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa ta'ala, di masjid. Sebagaimana kita di sini sekarang, insyaallah kita berada di salah satu rumah dari rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Yatluna kitab Allah. Kemudian di dalam majelis itu, dalam masjid itu dibacakan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dibacakan di dalamnya Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan tentunya di majelis ilmu pasti di situ bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasuna bainahum. Kemudian mereka saling mempelajari Al-Qur'an, mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Makanya orang-orang yang hadir di majelis ilmu, yang berada di majelis ilmu itu pasti hatinya tenang. Kecuali yang dikecualikan. Adakah orang-orang yang dalam majelis ilmu hatinya tidak tenang? Ada. Apa penyebabnya? Mungkin sudah terlalu keras hatinya. Salah satu hati yang keras, walaupun berada di majelis ilmu, itu dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Atau salah niat, dia pergi ke majelis ilmu bukan untuk menuntut ilmu, hanya mungkin ingin bertemu temannya, reuni di pengajian, sampai di bagian ngobrol, maka bagaimana akan mendapatkan ketenangan? Maka yang mendapatkan ketenangan yang Allah janjikan adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas untuk menuntut ilmu. Maka senantiasa kita berusaha untuk tajdidun niat, memperbaharui niat kita di dalam setiap amal perbuatan kita, termasuk di dalam menuntut ilmu. Tenang yang kita dapatkan di dalam menuntut ilmu. Kalau tidak mendapatkan, mari kita periksa hati kita, ada apa dengan hati kita, sehingga di majelis ilmu kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Namun ada pula yang kebablasan saking tenangnya, majelis ilmu tidur, naik lewat tenang pula. Ya. Mungkin penyebabnya yang begadang. Ya, kalau begadang sholat malam 11 rakaat ya wajar ya. Tapi begadang untuk yang lainnya, nah ini ya jadi masalah. Begadang main game main, masalahnya. Kemudian apalagi janji Allah Subhanahu wa taala, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan naungi kaum tersebut, yaitu yang sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya. Ghasyiyatuhumur rahmah. Allah akan menaungi mereka dengan rahmah, kasih sayang. Kalau Allah telah mengasihi kita, telah mencintai kita, Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan di penduduk langit. Allah akan panggil malaikat Jibril mengatakan, ya Jibril, aku mencintai hambaku ini, dan umumkanlah bahwasanya aku mencintainya. Maka Jibril pun ikut mencintai orang tersebut, dan Jibril pun mengumumkan kepada malaikat yang lain tentang orang yang telah Allah cintai, orang yang telah Allah kasih, orang yang telah Allah berikan rahmat kepadanya. Selanjutnya, wa khafathumul malaika. Bagi para penuntut ilmu itu, Allah akan liputi mereka dengan malaikat-malaikat. Yakinlah bahwasanya dalam muslim itu banyak malaikat yang hadir. Maka para penuntut ilmu itu akan diliputi oleh para malaikat. Bahkan hadis lain disebutkan bahwasanya malaikat akan mematangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu. Dan harus kita yakin ini kabar dari Rasulullah SAW. Dan ada yang pernah dulu meremehkan hadis ini dan mengejek para penuntut ilmu. Di depan para penuntut mengatakan, mana sayapnya malaikat, aku injak-injak sayapnya. Kalau memang betul, ya, malaikat menghamparkan sayap untuk para penuntut ilmu, maka berkait apa yang terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, orang itu kakinya lumpuh, ya. Maka tidak boleh kita melecehkan hadis Rasulullah SAW. Begitu juga ada orang yang pernah melecehkan Rasulullah SAW hadis tentang, ya, bahwasanya kalau orang itu bangun tidur, hendaklah terlebih dahulu mencuci tangannya berapa kali? 3 kali. Jangan langsung celupkan ke bejana tempat air. Kenapa? Apa alasannya? Rasulullah mengatakan, karena ketika kamu tidur, kamu tidak tahu kemana tanganmu itu bermalam. Nginap di mana tanganmu, ya? Tidak tahu kemana-mana tangan kita. Ada yang nyeletuk. Saya tahu, ya, walaupun tidur saya tahu tangan saya kemana. Ya, maka
Keesokan harinya dia tidur, ya, kemudian tangannya masuk ke dalam duburnya sampai siku, akhirnya dia meninggal gara-gara itu, ya, karena melecehkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pada keutamaan wa yadhkurullahu iman indahu. Barang siapa yang tadi berada di masjid mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebutnya kepada siapa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kepada para malaikat, makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu Wa Taala akan disebut di sana, ya, akan terkenal di penduduk langit, itu para penuntut ilmu. Karena ada orang ma'rufun fid dunya, majhulun fis sama. Ada orang terkenal di dunia tetapi tidak dikenal di langit, ya. Ini orang-orang yang tenar, orang kaya dan seterusnya, ya. Banyak pengikutnya, artis-artis, ya. Itu terkenal di bumi, tapi belum tentu terkenal di langit, ya. Ada orang yang majhul fil ard, kemudian masyhurun fis sama. Di dunia nggak dikenal, ya, nggak dikenal, bahkan mungkin dipandang rendah, ya. Kalaupun mungkin antriannya dia pasti ditaruh belakang dan seterusnya, pokoknya dianggap remeh gitu kan. Tapi masyhurun fis sama, dia terkenal di langit. Allah mengenalnya, malaikat mengenalnya, walaupun di muka bumi dia tidak dikenal. Dan ada memang masyhurun bil ard wa masyhurun bis sama. Ada yang terkenal di muka bumi dan juga terkenal di langit. Di antaranya para nabi terkenal di muka bumi. Rasulullah SAW terkenal sampai sekarang, sampai hari kiamatnya. Dan juga tentunya sangat terkenal di langit. Masalah muslimin wal muslimat rahimakumullah, itu mukaddimah. Mudah-mudahan dengan beberapa keutamaan, dan banyak keutamaan lagi dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan yang sedikit itu membantu kita agar senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Masalah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan hadisnya, masih dalam bab syurutus shalah, ya. Masih dalam bab syurutus shalah, syarat-syarat salat. Pertemuan yang lalu kita telah sampaikan, yaitu tentang tempat-tempat yang kita tidak boleh sholat di atasnya, ya, dan juga larangan duduk di kuburan, larangan sholat menghadap kuburan. Pertama kali ini insyaallah kita akan menyampaikan dua hadis berkaitan dengan najis ataupun kotoran yang ada di pakaian, ya. Khususnya di sini, dalam hadis ini disebutkan di sandal, ya, dan sepatu, karena ini merupakan, ya, salah satu pakaian. Sandal itu termasuk dalam pakaiannya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semua anak beridhonya, berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur, fa in ra'a fi na'lihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima." Akhrajahu Abu Dawud wa Sahih Ibnu Khuzaimah. Dan sahabat, ya, Sayyidina Khudri adalah berkata bersama Rasulullah, apabila di antara kalian, salah seorang di antara kalian datang ke masjid, falyanzur, maka hendaklah dia melihat, ya, apa yang dilihat. Fa in ra'a fi na'lihi, ya, yaitu melihat sandalnya, alas kakinya. Fa in ra'a fi na'lihi, apabila dia melihat pada sandalnya itu adan atau qadaran, itu ada kotoran atau najis, falyamsahhu, maka hendaklah dia
mengusapnya, wal yusalli bihima, kemudian dia sholat dengan sandalnya tersebut. Hasil riwayat dikeluarkan oleh Abu Dawud, ya, hasil dikeluarkan Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah mensahihkan hadis ini. Jadi karena di zaman Rasulullah SAW masjid itu belum ada, ya, lantai seperti kita, bukan keramik, ya. Kalau sekarang sudah keramik semua, pelatarannya pun, ya, itu sudah keramik semuanya. Tapi di zaman Rasulullah SAW itu belum, ya, hanya, ya, bahkan masih pasir, tanah, campur pasir. Atapnya pun itu dari daun kurma, sehingga kalau hujan itu, ya, basah. Dan sunnahnya sholat di zaman Rasulullah SAW itu pakai sandal, ya, sunnah sholat pakai sandal. Jadi ketika Rasulullah SAW apabila engkau mendatangi masjid, perhatikan dulu sandalnya, cek dulu sandalnya, siapa tahu ada kotoran, siapa tahu ada najis. Jadi azan di sini, kotoran azan di sini adalah kotoran, ya. Kotoran allati laysat binajas, yaitu kotoran yang bukan najis, ya. Karena tidak semua kotor itu najis, ya. Tidak semua yang kotor itu najis. Misalnya baju kita kena tanah, ya, banyak tanahnya, kotor tidak? Kotor, tapi bukan najis, ya, tapi bukan najis. Atau kotoran, atau memang ada najisnya, ya, mungkin menginjak kotoran, apa namanya, kotoran anjing misalnya, ataupun kotoran kucing, ataupun kotoran hewan yang tidak dimakan. Karena Allah Ta'ala pendapat yang kuat bahwasanya kotoran hewan yang boleh dimakan itu bukan najis, ya, itu bukan najis. Walaupun di sini banyak perbedaan. Ada yang mengatakan bahwasanya pokoknya semua kotoran hewan itu najis, halal atau tidak, halal atau haram dimakan, semuanya najis. Ada pendapat dirinci, ya. Jadi kalau itu halal dimakan seperti kambing, ya, kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran bebek, itu memang kotor, ya. Kena kita itu kotor, tapi bukan najis, bukan najis. Tapi kalau kotoran hewan yang tidak bisa atau haram dimakan, maka itu najis. Tetapi ada juga pendapat bahwasanya semua kotoran binatang, ya, binatang apapun itu tidaklah najis, ya, itu tidaklah najis. Allah Ta'ala pendapat yang kuat bahwasanya yang dirinci tadi, kalau itu kotoran hewan yang boleh dimakan, halal dimakan, maka dia tidak najis walaupun dia kotor, ya. Tetapi kotoran hewan yang haram dimakan, maka itu adalah najis. Maka kalau ditemukan dalam sandalnya itu ada kotoran atau ada najis, fal yamsahu, hendaklah dia mengusap sandal tersebut, wa yusalli fihima, kemudian dia sholat memakai dua sandalnya tersebut, ya, setelah membersihkannya tadi. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wuti'a ahadukum al-adha bi khuffaihi fa tuhuruhuma at-turab." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu, apabila, ya, ditemukan di sepatu kalian, alas kaki kalian itu ada kotoran, fatuhuruhuma at-turab, maka cara membersihkannya, ya, membersihkan kedua sepatu tersebut atau khuf tersebut adalah membersihkannya dengan tanah atau debu, ya. Bisa diselesaikan dengan tanah atau debu, itu dengan mengusapnya tadi. Fatuhuruhuma at-turab, ya, di sini yakni yutahhiruhuma tamaman, yaitu dia membersihkannya, mensucikannya secara sempurna.
la budda min zawali ainin najasa, tapi sebelumnya itu memang harus ya betul-betul dihilangkan ainnya atau bentuk daripada najis tersebut. Ya, dihilangkan dulu kotorannya, kemudian diusap dengan tanah ya sampai bersih. Kama bi tathhir bil ma, sebagaimana kita bersesuci dengan air. La budda min zawali ainin najasa, yaitu harus menghilangkan bentuk daripada najisnya tersebut. Dan alat untuk yang bersuci yang paling baik adalah air, ya. Air yang paling baik. Kemudian tidak ada, baru boleh bisa tanah ataupun debu. Idzan hadzal haditsani, hadits Abi Sa'id wa hadits Abi Hurairah, maka ya dua hadis ini, baik itu hadis Abu Sa'id ataupun hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, fi madal annahu yajibu al musalli an yutahhira libasahu. Di sini ya merupakan atau menjadi dalil bahwasanya bagi orang yang sholat itu wajib membersihkan pakaiannya, ya, membersihkan pakaiannya. Sawa'un kana libasan bil, sama saja baik itu pakaian yang ada di kaki, maksudnya sandal ataupun sepatu, ataupun pakaian yang ada di tangan, ya. Mungkin pakai kufas, apa namanya, sarung tangan, ya, sarung tangan, ya, seperti ibu-ibu yang pakai sarung tangan, itu juga termasuk pakaian. Ataupun pakaian yang ada di kepala, ya, kalau kita peci, ya, ataupun mungkin yang pakai apa namanya, di mama, ya, yang kalau ibu-ibu, ya, jilbabnya ataupun mukenanya yang ada di kepala, itu wajib semuanya dibersihkan sebelum sholat. Pakaian jism, ataupun ya pakaian-pakaian yang lainnya yang ada di tubuh kita. Jadi ya ini merupakan dalil bahwasanya salah satu syarat untuk sholat adalah harus suci dari najis pakaian, ya, badan dan juga tempat sholat kita. Ini bahwa dari hadis, ya, adapun faedah dari dua hadis ini, annahu yajibu ala man arada an yadkhula al-masjid bina'laihi an yanzur fihima. Maka wajib bagi orang yang ingin masuk masjid itu memperhatikan sandalnya, ya, sebelum masuk masjid. Ini kalau dia ingin sholat pakai sandal di masjid, ya, dan itu kalau memungkinkan sholat di masjid tersebut pakai sandal. Tapi kalau tidak, ya, dia mau membuka sandalnya, maka cukup memeriksa kakinya saja, ya. Karena walaupun kita pakai sandal, itu terkadang juga ada kotoran, ya, apa itu sandal jepit, ya. Sandal jepit itu, ya, masih rawan terkena kotoran. Itu juga harus diperhatikan, jangan sampai di kaki kita ada kotoran. Walakin hadza dijabu idza kana al-amru muhtamilan, tapi ya ini yang diwajibkan adalah ya sandal tadi kalau memang di situ diperlukan untuk melihatnya. Wama idza kana ghairu muhtamil fala hajata lin-nadhr. Tetapi kalau tidak dibutuhkannya, artinya dia mau salat masjid itu bukan pakai sandal, maka tidak perlulah dia, ya, melihat sandalnya, karena sandalnya juga dilepas, ditaruh di luar. Kemudian bagaimana, ya, kalau kasusnya walakin lau shalla ala thawbihi najasa aw ala badanihi aw fi bu'atihi najasa jahilan biha. Nah, bagaimana kalau orang itu sholat, ya, sementara di pakaiannya itu ada najis, ya, dan di badannya ada najis, dan di tempatnya rupanya ada najis, jahilan, tapi dia tidak mengetahui itu, ya. Mungkin pernah mengalaminya Bapak Ibu, sholat, tidak tahunya setelah sholat, ya, di pakaiannya ada najis, ya, kemudian di badannya ada najis, di tempat sholatnya ada najis, misalnya tercicak apa macam, ya, karena memang ada juga terkadang yang masjid itu yang tidak diurus banyak tercicaknya, ataupun hal-hal yang lain,
ternyata dia selesai sholat, dia mengetahui bahwasanya itu ada najis. Walam ya'lam illa ba'da sholat, dan dia tidak mengetahui kecuali setelah dia sholat. Fa inna sholatahu shahihah, ya. Maka di sini disebutkan sesungguhnya sholatnya itu sah, ya. Wala i'adatan alaihi, maka tidak perlu dia mengulangi sholatnya tersebut, karena dia mengetahuinya setelah sholat. Wakadzalika law lam biha qabla sholat walakin nasi an yaksilaha summa sholat fa inna sholatahu shahihah wa la i'adatan alaihi. Begitu juga kalau dia mengetahui sebelum sholat, ya, dia tahu bahwasanya di pakaiannya itu ada najis sebelum sholat, ya. Dia tahu, misalnya di jalan pakaian terkena najis, kemudian dia berniat nanti membersihkannya di tempat wudhu di masjid saja, ya. Ternyata karena mungkin perjalanannya agak jauh sehingga lupa, dia tidak mampir di tempat wudhu untuk membersihkan kotoran tadi yang ada di pakaiannya. Dia langsung masuk masjid saja. Dia lupa, dia sholat, ya. Kemudian setelah sholat baru ingat, oh tadi ada najis, ya. Ada najis di pakaian saya lupa membersihkannya. Maka di sini juga sholatnya sah, ya, dan tidak perlu diulang. Wa min hadza aidan ma idza lam yajid ghayrahu fa innahu yusalli walau kana fi najasah, mislu law kana fi safarin wa laysa ma'ahu illa thawbun najas la illa shay'un yaghsiluhu bihi fa innahu yusalli bihi wa la harja 'alaihi wa la salat wa salatuhu sahihah. Begitupun bagi orang yang tidak memiliki pakaian kecuali satu pakaian, umpamanya dia lagi safar, dalam perjalanan, dan dia hanya memiliki satu pakaian, pakaiannya itu sudah kena najis, ya. Misalnya mungkin terkena percikan air kencing dan dia tidak bisa menggantinya, mungkin dia mau beli baju nggak ada lagi untuk membelinya, mengganti pakaiannya. Kemudian dia mau mencuci pakaiannya terus tidak bisa dicuci misalnya, ya, tidak ada alat untuk mencucinya, ya, ini betul-betul darurat artinya, maka dia sholat saja dengan pakaian tersebut walaupun najis, dan sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pada selanjutnya ana mashan na'lain biturabi yutahhiruhuma, bahwasanya kita mencuci sendal kita dengan debu itu sudah cukup membersihkannya, tidak perlu pakai air, itu sudah membersihkannya dan bisa dipakai untuk sholat. Pada selanjutnya adalah masyaqqata tudlibut taysir, bahwasanya al-masyaqqah, ya, kesusahan itu mendatangkan kemudahan, ya. Ini dalam Islam, ya, atau dalam usul fiqh, ya, ada istilah al-masyaqqah itu tudlibut taysir, bahwasanya kesusahan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kalau kita, ya, ada perkara yang membuat kita sulit, itu dimudahkan dalam Islam. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang, ya, di luar kemampuannya. Jadi jangan kita, ya, memaksakan diri kita, ya, yang tidak kita mampu. Kalau di situ berat, ya, untuk kita lakukan, itu Allah akan berikan keringan kepada kita. Tetapi catatannya walakin at-taysir fi hududis syariah. Tetapi kemudahan di sini itu harus, ya, dalam batas-batasan syariat, bukan kesukaran menurut versi masing-masing, ya, bukan versi masing-masing, tetapi itu versinya syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dimudahkan, banyak yang boleh kita dimudahkan, tapi itu tetap, ya, di bawah, ya, batasan-batasan syariat Islam. Contohnya misalnya kemudahan di dalam ketika kita safar, itu kita boleh mengqashar salat kita, ya, boleh mengqashar salat, boleh juga menjamak salat. Maka itu harus sesuai dengan tuntunan syariat juga, tidak boleh sesuai kemauan kita. Namanya
kita diperintahkan bolehnya menjamak zuhur dan asar, ya. Kemudian maghrib dan isya, maka itu yang kita lakukan. Ya, bolehnya yang boleh dikosor itu hanya zuhur, asar dan isya, ya. Itu yang kita kosor. Jangan kita kosor juga subuh misalnya. Yang ini kemudahan. 2 rakaat kita buat 1 rakaat saja. Nah, ini tidak di dalam batasan Islam, ya. Tapi walaupun di sini ada kemudahan dalam Islam, itu tetap dipantau, ya, di bawah batasan-batasan syariat Islam. Kemudian mengenai jawaz bolehnya sholat sendal, jawaz sholat fi na'lain, ya. Bagaimana kalau di zaman kita sekarang, ya, tentang bolehnya sholat pakai sendal, karena ini hukumnya sunnah, ya. Bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita? Sini Allah Ta'ala Syekh Utsaimin mengatakan inna sholat fi na'lain sunnah, bahwasanya bagaimanapun sholat pakai sendal itu hukumnya tetap sunnah sampai sekarang, ya. Bagaimanapun bahwasanya sholat memakai sandal itu hukumnya tetap sunnah sampai sekarang. Walakin na'lam anna fil sunan idza tarattaba alaihi mafsadah sholat al-duha afdal, ya. Tapi apabila kita mengetahui bahwasanya melaksanakan sunnah tersebut tapi akan memunculkan kerusakan, maka meninggalkannya itu lebih afdal, ya. Kita tahu ini hukumnya sunnah, ya, bukan wajib, sunnah. Tetapi kalau kita melakukan itu akan memunculkan kemudaratan, akan memunculkan kerusakan, maka meninggalkannya itu lebih afdal, lebih utama. Contohnya, ya, misalnya kita sudah tahu hadis ini sunnah kita memakai sandal ketika sholat. Tahu-tahu kita pulang, ya, kita sholat di masjid dekat rumah kita pakai sandal masuknya. Nah, ini akan muncul, kan, kerusakan, ya. Marah pengurus masjidnya. Adapun yang lainnya, ini apa, ajaran apa ini? Ya? Ini sesat benar ini. Nah, akan muncul itu kita khawatirkan, maka tidak kita lakukan. Ada kekhawatiran yang lainnya, ya, sendal kita kotor sementara sekarang itu masjid sudah dikeramik, kita masuk itu kotor keramiknya, itu juga, ya, mafsadah. Atau di masjid itu pakai karpet terpal lagi, ya, kita masuk pakai sendal kita, sementara sendal kita, ya, dari tanah dan seterusnya, itu akan menyusahkan pengurus masjidnya. Tapi kalau memang di situ, ya, memang di tempat tersebut memungkinkan untuk sholat pakai sendal, maka hukumnya tetap sunnah. Tapi tadi kalau akan menimbulkan mudarat, bahaya atau mafsadah, maka yang terbaik adalah kita meninggalkan sunnah tersebut, ya. Karena hukumnya sunnah dikerjakan dapat pahala, ya, ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Dan di dalam kitab dalam pembahasan fikih dakwah ini sering dipakai oleh para ulama, ya, bahwa boleh kita meninggalkan sesuatu yang lebih afdal kepada yang kurang afdal, ya, atau meninggalkan yang sunnah karena mengkhawatirkan akan munculnya bahaya. Ini bisa dipakai ketika dalam berdakwah. Tapi kalau di situ tidak ada pahalanya dan masyarakat kita sudah bisa menerima semuanya, maka terbaik adalah kita tidak meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masyarakat muslimin, warahmatullah. Selanjutnya, faedah dari sunnah turab tuhur, bahwasanya debu itu, tanah itu adalah, ya, suci. Kemudian selanjutnya wujub tanzih masjid an kulli adan wa fadl, bahwasanya wajib kita untuk senantiasa menghilangkan kotoran dan najis yang ada di masjid, dan pahala membersihkan masjid itu luar biasa, ya. Maka, ya, bagi para pengurus masjid, usahakan betul-betul bagaimana masjid itu, ya, tidak perlu megah-megah, tidak perlu cantik-cantiknya, karena memang salah satu tanda, ya, kiamat itu orang berlomba-lomba memperindah masjid, tetapi, ya, isinya kosong, ya. Yang terbaik adalah kita berusahakan bagaimana menjaga kebersihan masjid
Kemudian bagaimana kita memakmurkan masjid. Dan orang yang makmur masjid itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang makmur masjid itu orang-orang pilihan, ya, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak mau memakmurkan masjid itu adalah ciri-ciri orang-orang munafik, ya, dan orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik dan orang munafik itu tidak mau memakmurkan masjid, dia malas ke masjid. Itu tanda-tandanya. Tapi tidak boleh kita nanti, ya, langsung mengklaim orang, oh ini musyrik, ini munafik, nggak mau ke masjid. Belum tentu, ya. Ya, itu hanya ciri-ciri. Belum tentu orang melakukan amalan munafik itu munafik itu yang belum tentu. Itu hanya amalannya saja, ya. Karena ada munafik, apa namanya, amali, ada munafik iktiqadi. Ada orang munafik yang karena memang dia yakin, ya, keyakinannya yang salah, dia hanya punya pura-pura masuk Islam. Ada yang ada munafik hanya amali, perbuatannya saja perbuatan orang munafik, tapi dia bukan orang munafik. Wallahu ta'ala. Ini yang bisa sampaikan di pagi hari ini. Selanjutnya silakan kalau ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh atau tidak Ustaz kita berbicara seperti ini? Contohnya, barang siapa yang makan maka kenyang. Barang siapa yang makan maka kenyanglah dia, dan semisalnya itu. Apa ngomong ini? Sudah makan, sudah diketahui siapa makan pasti kenyang. Iya. Kalau di Bayung kalau sudah makan kenyang, kalau di Jambi belum makan lapar. Nah, jadi orang Muslim itu berbicara yang bermanfaat, berbicara yang bermanfaat, bercanda juga yang bermanfaat, bercanda juga yang bermanfaat. Kalau Rasulullah SAW, bisa Rasulullah SAW hikmah. Canda Rasulullah SAW itu penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Bahkan Rasulullah SAW sendiri bercanda itu bercanda, tetapi besar faedahnya, baik faedah dunia maupun faedah akhiratnya. Jadi husnul mar'i tarku malayani, ya, sebaik-baik, ya, agama seorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi kalau mau berbicara yang hikmah, jangan ya bicara kosong, apa namanya, tong kosong nyaring bunyinya. Boleh bercanda silakan, ya, tetapi yang bermanfaatnya. Tinggalkan canda-canda yang tidak manfaatnya, apalagi bercanda itu sampai berdusta, ya, agar orang ketawa. Dia ngarang cerita, karena ada orang pintar yang ngarang cerita, dia berjam-jam menyusun cerita itu untuk biar orang bisa ketawa. Nah, ini malah, ya, bisa jadi dosa kalau kita bercanda, berdusta untuk membuat orang tertawa. Jadi carilah ucapan-ucapan atau candaan-candaan yang, ya, ada hikmahnya. Wallahu ta'ala. Ada ya? Apa? Lanjut, Bu. Ada? Ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menasihati istri yang sedang main game? Agar dia tidak tersinggung. Ada pula istri main game. Ini musibah. Bagaimana menasihatinya? Buat istri tertarik sama suaminya daripada kepada game. Ya. Ada game yang lebih menyenangkan lagi, ya? Main game sama suaminya. Ya, nasihati ya kepada istri dengan nasihat yang baik, ya, nasihat bijaksana. Mungkin sampaikan apa manfaatnya main game gitu kan, ya. Apa manfaatnya main game, hanya menghabiskan waktu, ya, dan yang lainnya. Apalagi itu akan menghilangkan kewajibannya terhadap suaminya. Karena biasanya orang kalau sudah main game, ya, itu lupa daratan, dan dia pasti akan menyampaikan suaminya. Dan juga suami harus introspeksi diri, kenapa sampai istrinya bisa, ya, sempat main game gitu kan. Ya mungkin ada salah cara mendidiknya, atau ya mungkin ya ada yang lainnya. Jadi diusahakan berikan juga contoh yang baik terhadap istri, ya, agar meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan beralih kepada pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, ya, karena masih banyak amalan-amalan, ya, banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, ya. Waktu kita itu sedikit, kewajiban kita ini sangat banyak, ya. Tapi kalau sempat pula dipakai untuk mendidiknya, maka ini akan menghabiskan waktu, ya, dan efeknya juga tidak baik. Apalagi kalau sudah punya anak, gitu kan. Nah, bagaimana akan mendidik anaknya? Bagaimana dia akan mendidik anaknya? Dilarang anaknya main game, nah itu umi saja main game, gitu kan. Nah repot, ya. Kalau madrasah yang pertama, ya, sekolah yang pertama sudah main game, bagaimana nanti, ya, anak didiknya, ya, bagaimana nanti anak didiknya kalau ibunya saja sudah suka main game, ya. Maka ini, ya, dinasihati dengan cara yang baik, kemudian alihkan, berusaha untuk mengalihkan istri kepada kegiatan-kegiatan yang positif. Atau mungkin sebabnya karena istrinya suntuk, ya, tak pernah diajak jalan-jalan, ini juga bisa jadi. Jadi ajak istrinya sekali jalan-jalan, ya, daripada main game, ya. Ada naik motor boncengan, malam-malam lagi, ya, enak jalan malam-malam, ya, daripada main game, ya. Dan efek game, ya, kepada juga anak-anak semuanya ini bahaya. Dan tatapan orang yang suka main game itu beda. Perhatikan, ya, tatap mata orang yang suka main game itu beda tatapannya, Padahal kalau sudah kecanduan, ya, sudah kecanduan itu kita, ya, tatap matanya itu berbeda. Karena, ya, ini memang salah satu programnya musuh-musuh Islam untuk menghancurkan generasi Islam, ya. Lagi sekarang sampai semakin dibuat asing, ya, ada namanya apa? Mapar, ya. Mapar mana? Ini, ya. Apa? Main bareng. Ya, apalagi kalau ibu sama pasangan gimana jadinya? Gimana anaknya nanti, ya? Tak tahu kita bagaimana generasi ke depan kalau orang tuanya suka main gini. Baik, Allah Ta'ala mungkin itu, ya. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau hijrah, tapi lingkungan dan keluarga saya, terutama suami, tidak mendukung. Saya harus bagaimana? Dan bagaimana menyikapi suami yang kasar dari tutur katanya, mempercaranya, ya. Ingin hijrah tapi lingkungan tidak mendukung, ya. Ini memang berat, ya. Apalagi suami tidak mendukung. Yang pertama, ya, hijrahkan hati dulu, ya. Hijrahkan hati dulu, niatkan hati kita untuk hijrah, ya. Kita memiliki azam yang kuat,
insyaallah Allah akan berikan jalan. Fa iza azamta fatawakkal Allah, fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau anda sudah berazam, ya, maka bertawakal kepada Allah, maka Allah akan, ya, berikan jalannya. Bila sarafal azmu wa as-sabil, apabila azam itu benar, ya, azam kita benar, tekad kita betul untuk hijrah, wa as-sabil, maka jalan untuk itu Allah akan terangkan, ya. Allah akan berikan jalan keluar, ya, atau bagaimana cara Allah akan berikan jalan bagaimana supaya kita bisa hijrah secara sempurna. Yang jelas niatnya dulu, ya, diperbaiki, dikuatkan niatnya, maka insyaallah Allah akan tunjukkan jalan, yaitu agar bisa hijrah secara sempurna. Bagaimana dengan suami yang kasar dan tutur katanya, ya, nasihatinya? Doakan, ya. Pertama doakan, ya, agar suami ibu, ya, bisa lembut, ya, tutur katanya. Kemudian yang terpenting tampakkan kelembutan juga kepada suaminya, karena suami itu kalau dilembutin, ya, insyaallah lama-lama dia juga ikut lembut, ya. Tetapi kalau suami dikasarin, dia bisa lebih kasar, ya. Jadi jangan sampai kasarannya dibalas dengan kekasaran, dia semakin kasar, ya. Itu pasti, ya. Tapi balas kekasaran itu dengan kelembutan. Biasanya, ya, laki-laki itu kebanyakan kalau dilembutin dia lama-lama juga ikut lembut. Tapi kalau kasar atau lebih tinggi suara istri daripada suami, itu suami bisa lebih tinggi lagi suaranya, ya. Maka jangan sampai tunjukkan kekasaran kepada suami, maka karena dia bisa lebih kasar. Tapi kalau kita menunjukkan, ya, kelembutan, insyaallah suami akan lembut, bahkan bisa jadi lembut lagi, ya. Ya, Allah Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ketika sholat baru ketahuan najisnya, dan apakah keringat termasuk najis? Jadi kalau ketika sholat baru ketahuan najisnya, maka hilangkan najis itu. Kalau bisa dihilangkan ketika sholat, maka hilangkan ketika sholat, ya. Atau misalnya, ya, kita bisa membersihkannya, kita kebetulan misalnya bawa tisu, kita bisa hilangkan. Tapi kalau memang tidak bisa, maka mau tidak mau kita harus keluar untuk menghilangkan najis tersebut, ya. Dan najis yang mengenai barang kita atau pakaian kita itu, Allah Ta'ala pendapat yang kuat, itu tidak membatalkan wudu, ya. Cukup dicuci saja, dibersihkan saja. Jadi kalau memang bisa dihilangkan ketika sholat, kita hilangkan. Kalau tidak, maka harus keluar masjid dan menghilangkannya. Dan kalau najis itu di tempat sholat kita, ketika kita sholat ketahuan, itu bisa kita bisa kita pindah tempat, ya. Atau di pakaian kita kalau bisa dilepas, maka dilepas. Bagaimana pernah itu Rasulullah kalau nggak salah, ketika Rasulullah SAW sholat, itu diinformasikan kepadanya oleh malaikat bahwasanya di sendalnya ada kotoran, maka Rasulullah melepaskan, ya, sendalnya tersebut, ya, dan melanjutkan sholatnya, ya. Jadi kalau bisa dihilangkan itu maka dihilangkan, tapi kalau tidak, maka, ya, dia harus menghilangkannya, ya. Kalau tidak bisa dihilangkan di masjid, maka dia menghilangkan di mencari ayat dan sebagainya. Wallahu ta'ala. Sudah habis, ya? Baik, tidak lagi kita tutup. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.